Sejak era reformasi, saya tidak pernah melihat mogok nasional di Eropa itu, di Prancis. Mogok masinis kereta api, mogok pilot, mogok guru, mogok perawat. Karena mereka tahu hak-hak mereka. Kalian juga mahasiswa, kalau memang mau protes, rentak aja 3 bulan, 1 semester, semua dari Sabang sampai Merauke tidak masuk kuliah. Pak Gemo itu sama kroninya itu adalah orang cerdas karena bisa ngibulin. Masa gua harus ajarin sih? Masa gua harus ajarin sih? Kamu mau nuntut sesuatu yang mogok. Dan itu sah secara undang-undang. Bule ini kocak sebetulnya, bukan kali ini saja. Dia sering buat video-video pendek yang kemudian viral ya. Dan kali ini menurut saya betul-betul nampol, saudara sekalian. Nah, yang ditampol bukan pemerintah, bukan penguasa, tapi justru rakyat Indonesia. Ya. Kita konsentrasi ke buruh dan mahasiswa ya, bahwa dua ini adalah kekuatan besar ya. Tidak ada seperti itu. Kalian demo berbusa-busa, teriak-teriak, apa tadi ngebacot, segala macam, kasih nasi bungkus, selesai. Enggak seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN, Bang Edi Channel. Saudara sekalian, 1 hari kemarin sampai hari ini tentu saja masih beredar cuplikan video pendek dari bule ya. Bule tahu bule mana? Bule Belanda, bule Perancis, bule Amerika, nggak ngerti. Bule ini kocak sebetulnya, bukan kali ini saja. Dia sering buat video-video pendek yang kemudian viral ya. Dan kali ini menurut saya betul-betul nampol, saudara sekalian. Nampol banget ya. Dan bule ini, waduh, saya nggak ngerti deh, dia nemu kata dari mana ya. Mohon maaf ya, saya ikut sedikit ya, ngebacot gitu ya. Diulang-ulang kata ini, dan ini menurut saya sih kasar ya. Tapi saya betul-betul merasa tertampol. Kenapa seorang bule punya perhatian begitu besar kepada Indonesia, kepada kehidupan warganya, rakyatnya. Saya tidak tahu juga apakah bule ini sudah WNI atau cuma orang asing saja yang ada di sini. Dan video-videonya memang sering nampol banget. Tapi kali ini betul-betul nampol. Dan menariknya saudara sekalian, yang ditampol bukan pemerintah, bukan penguasa, tapi justru rakyat Indonesia. Ya, dicontohkan kalau bahasa kita ya, nggak usah banyak ngomong lah ya, walaupun dia pakai istilah ngebacot. Nggak usah banyak ngomong lah, kalian tuh punya kekuatan gitu loh. Tiru dong kayak orang-orang di Eropa sana. Mereka punya kekuatan yang namanya mogok. Nah, mogok kalian kuliah 3 bulan, 1 semester, jangan masuk kelas. Nah, udah itu. Itu pasti kampus-kampus rontok, dosennya kalang kabut, profesor guru besarnya juga kelabakan. Dan mungkin rektornya juga akan dipecat oleh pemerintah. Kan rektor kan diangkat oleh pemerintah kan dengan komposisi-komposisi yang dimanipulasi sehingga semua rektor adalah kepanjangan tangan pemerintah. Udah gitu, kalian nggak usah banyak bicara gitu loh. Kalau bahasa saya, dia nggak pakai kata bicara ya. Nah, dia juga menyinggung soal buruh ya. Mogok buruh, mogok guru, mogok apalagi itu, perawat. Seperti yang dicontohkan di negara asalnya. Saya nggak tahu, dia sebut Perancis, dia sebut Amerika ya. Nah gitu, coba nih supaya nggak banyak awang-awang nih, saya tampilkan kutipan dari si bule itu. Silakan. Cuma ngebacot aja. Dari dulu ya, sejak era reformasi, saya tidak pernah melihat mogok nasional. Coba di Eropa itu, di Prancis. Mogok masinis kereta api, mogok pilot, mogok guru, mogok perawat. Karena mereka tahu hak-hak mereka. Kalau di sini cuma ngebacot, habis itu dikasih bansos, nasi bungkus, cicing wae semuanya diam. Gara-gara dikasih nasi sama pecel lele gitu, semua diam. Saya bukan provokator, tapi kalau negara demokratis,
Bukan hanya urusan ngebacot, dan kalian juga mahasiswa, kalau memang mau protes, serentak aja 3 bulan, 1 semester, semua dari Sabang sampai Merauke tidak masuk kuliah, tidak masuk kelas. Kita lihat, kampusnya tumbang nggak? Profesor, dosennya dipecat nggak? Di situ, kasih shock terapi dong. Kalau gue bakal begitu, untuk apa ada gerakan mahasiswa kalau cuma ngebacot? Terus turun jalan. Di Monas, dikasih nasi bungkus, diam semuanya. Balik lagi ke rumah masing-masing. Main TikTok habis itu. Main Mobile Legends. Habis itu, setelah 6 bulan, ngebacot lagi. Bosen gue dengerinnya. Jadi, daripada sekarang nyindir-nyindir pemerintah segala macam, kementerian makan-makan lah. Memang sesuai budaya kalian ini juga kok. Di mana-mana kan makan. Saya juga heran ya, kalau ke gereja ya, habis kebaktian makan. Ke rumah orang makan. Urusan meeting ngantor, padahal cuma 1 jam makan, ada snack. Di Eropa tuh tidak ada budaya makan-makan. Jadi, Pak Gemo itu sama kroninya itu adalah orang cerdas karena bisa ngibulin. Orang cerdas itu kan bukan orang yang jujur, tapi orang yang bisa ngibulin orang yang bego gitu menurut gua. Karena mereka bisa kasih harapan palsu. Itulah namanya maling. Maling kan adalah orang jenius bisa menipu orang baik. Nah, kita ini mungkin terlalu baik, terlalu diam. Harusnya ya kita mengikuti cara mereka. Licik. Liciknya bukan dengan kejahatan, mogok. Coba bikin mogok. Mogok nasional semua siswa-siswi dari seluruh Nusantara. 3 bulan, 1 semester tidak masuk kampus. Berani nggak? Saya jamin presiden, menteri semua turun tangan karena akan jadi viral di seluruh dunia. Itulah perubahan. Masa gue harus ajarin sih? Itulah namanya demokrasi. Itu yang dilakukan Amerika, negara-negara barat. Mogok. Kamu mau nuntut sesuatu ya mogok. Dan itu sah secara undang-undang. Asal kamu laporin dulu apa alasan kamu untuk mogok. Ya, udah gitu aja. Nggak usah banyak bacot. Ngebacot. Ujung-ujungnya disumpel pakai nasi bungkus juga diem. Nah, saudara sekalian, jadi apa yang dikatakan bule ini sebetulnya benar dan tepat banget ya. Saya sebagai orang yang hampir selalu ada di lapangan aksi-aksi ya, terutama menjelang Pilpres, pencoblosan dan setelahnya, termasuk menjelang pembacaan putusan MK itu sebetulnya saya sedih gini. Pertama karena jumlah masanya tidak kunjung banyak ya. Seingat saya jumlah terbesar itu tanggal berapa ya? 18 atau 19 Maret ketika demo di depan DPR dipimpin oleh Profesor Rin Samsudin dan sejumlah tokoh nasional lain. Itu menurut saya jumlah terbesar. Mungkin angkanya mungkin sekitar 20.000. Tapi itu pun yang ada di tengah-tengah. Jadi panitia penyelenggara aksi itu membuat satu panggung kecil ya. Panggung kecil ukuran kira-kira 2 kali 2 meter, tinggi kira-kira 1 meter atau nggak sampai gitu. Nggak sampai 1 meter. Panas. Langit langsung panas. Di atasnya langsung langit. Dan panas waktu itu masih Ramadan puasa. Ya, masih Ramadan puasa. Saya juga beberapa jatuh karena pingsan. Termasuk Ida Kusdianti, salah satu MC-nya. Juga ada peserta lain. Dan saya juga sudah mulai kelayangan. Kira-kira jam 3:30, 4 saya nggak tahan. Saya minggir, melipir. Nah, yang saya mau cerita, di tengah lapangan yang besar, di tengah jalan itu, di tengah panggung itu saya kira nggak sampai 500 orang tuh. Nggak sampai 500 orang. Selebihnya duduk-duduk ke arah Pulau 2, restoran Pulau 2, adem-adem itu banyak sekali, bergerombol, duduk, apa segala macam, yang orasi-orasi, kepanasan-kepanasan, mereka duduk. Nah, itu jumlah terbesar. Sebelum-sebelumnya saya kira 3.000, 5.000 udah top banget. Dan juga kondisinya hampir sama. Mereka bernaung di halte, di bawah-bawah pohon, dan seterusnya sebagainya. Nah, saya ketika si bule itu menyebut kalian punya kekuatan yang namanya mogok, kenapa tidak dilakukan? Buruh, guru, dokter, mahasiswa mogok disebutkan si mahasiswa 3 bulan
1 semester 6 bulan kalian tidak kuliah, tidak masuk kelas, itu dahsyat. Nah, begitu juga buruh. Nah, buruh ini saya sebetulnya mau ngomong apa ya? Kita konsentrasi ke buruh dan mahasiswa ya, bahwa dua ini adalah kekuatan besar yang dalam sejarah menunjukkan kekuatan untuk mengalahkan penguasa yang arogan, yang zalim, yang diktator. Tapi memang di Indonesia ini sungguh-sungguh menyedihkan ya. Saya jauh-jauh hari sekitar mungkin 3 tahunan yang lalu dalam sebuah obrolan dengan teman-teman buruh yang datang ke waktu itu ke KAMI ya, kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, itu saya udah bilang waktu itu bahwa dengan segala hormat saya katakan kepada mereka bahwa aksi-aksi buruh selama ini, mohon maaf ya, terlalu egois ya, terlalu sibuk dengan kebutuhan, kepentingan ya, hak-hak normatif soal outsourcing, omnibus law, segala macam. Saya bilang bahwa sebetulnya itu ibarat pohon, itu cuma cabang-cabang masalah saja. Akar masalahnya adalah Joko Widodo. Kalau kalian fokus kepada akar masalah, ya pohon yang akarnya itu, maka pohon itu akan tumbang. Tapi kalau kita sibuk dengan omnibus law, dengan outsourcing, dengan ini, dengan itu, segala macam, itu cuma cabang-cabang aja. Itu pun tidak sungguh-sungguh tidak mudah kita patahkan, kita pangkas, tapi akan selalu tumbuh cabang-cabang yang menjadi masalah lain karena akarnya masih ada. Itu yang satu, tentang fokus tema-tema aksi. Yang kedua, saya pernah bicara juga dengan sejumlah pimpinan buruh, saya bilang, kalian kan punya punya unit-unit atau apalah namanya, baik secara organisasi maupun bagian dari organisasi ya. Ada buruh pekerja BUMN strategis ya, ada buruh pelabuhan, buruh itu ya. Jadi pas seperti yang dikatakan si Bule itu, kalau kalian terutama buruh pelabuhan misalnya, buruh Pertamina ya misalnya ya, mulai dari pengantar BBM ya, kalian mogok misalnya seminggu aja waktu itu saya bilang, walaupun tugas-tugas mengemudi mobil-mobil tangki itu mungkin akan diambil alih oleh TNI Polri ya, bisa tetap beroperasi, tapi kalau yang di hulunya sana tidak bergerak, mogok segala macam, mau dari mana BBM akan disalurkan sumbernya? Atau buruh pelabuhan ya, kontainer itu ya, di mogok, dipalangkan di mana namanya, di jalan tol 3-5 mobil dipalangkan, banyak kempesin atau dibikin terbalik. Dahsyat itu, saya bilang begitu kepada mereka. Dan para pimpinan buruh itu menjawab, iya tapi begini, tapi begitu dan seterusnya. Nah persis sekali saudara sekalian, dikatakan si Bule ini, kalian punya kekuatan namanya mogok. Tapi saya tidak ingin, pada bagian kalimat lain saya tidak setuju dengan si Bule. Kalian demo-demo kasih nasi bungkus selesai. Saya di lapangan, saya jadi tahu tidak seperti itu ya. Sorry Bule satu ini, yang ini saya tidak setuju ya, karena tidak benar. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Saya berkali-kali turun bersama buruh, bersama mahasiswa, atau bahkan dengan teman-teman aktivis. Tidak ada seperti itu. Kalian demo berbusa-busa, teriak-teriak, apa tadi ngebacot segala macam, kasih nasi bungkus selesai. Enggak seperti itu. Kecuali demo-demo tandingan ya, yang diorganisasi oleh orang-orang di balik istana gitu ya. Itu ya. Tapi kalau aktivis, buruh, mahasiswa tidak seperti itu. Bahwa ada solidaritas kelompok tertentu, emak-emak atau apa menyediakan konsumsi roti, nasi bungkus, nasi styrofoam itu iya, tapi tidak itu, bukan itu ya. Cuman kembali saudara sekalian, saya katakan apa yang dikatakan Bule ini benar ya. Walaupun dia mengatakan saya tidak memprovokasi, tapi di Amerika, di Eropa seperti itu. Dan itu dahsyat. Karena di Indonesia saudara sekalian, pertama memang penguasanya tidak peduli ya. Tidak peduli, bahkan Joko Widodo yang jauh-jauh hari mengatakan saya suka di demo, saya kangen di demo pun faktanya sama sekali bohong sama sekali ya. Berkali-kali aksi-aksi di Jakarta dia selalu keluar dari istana, entah keluar kota, keluar negeri, atau sekedar berkongko dengan artis-artis, naik LRT segala macam sebagainya. Tidak dipedulikan. Ketika ditanya wartawan pun coba menjawab normatif, ya demo itu kan hak bagian dari demokrasi, ya tidak apa-apa, atau silakan saja, gitu kan. Kalau ditanya polisi, ya silakan, itu demokrasi, asal tidak anarkis, tidak membuat kerusakan dan sebagainya, tidak mengganggu ketertiban umum dan lainnya. Jadi para pejabat kita, bahkan sampai Jokowi pun hanya masalah normatif, tidak pernah melihat sisi substansinya, ya.
substansinya. Jadi saya setuju sekata bule tadi ya. Walaupun pada bagian-bagian nasi bungkus saya tidak mendapat. Tidak seperti itu bule ya, bunek ya. Bule nekat ya, bunek ya. Satu lagi saudara sekalian sebelum saya tutup, beberapa pekan sebelum ini si manusia merdeka Muhammad Said Didu itu juga sudah menunjukkan skeptismenya ya ketika rakyat mengeluh harga-harga naik, lalu Said Didu dengan secara lugas eksplisit katakan ya nikmatilah pilihanmu, kan kalian lebih memilih keberlanjutan. Ketika mahasiswa sibuk mengeluh protes dengan UKT, Said Didu pun mengatakan itu, nikmatilah hasil diammu, karena kalian selama diam saja. Saya kira sebetulnya karena saya juga beberapa kali ketemu dan bicara langsung dengan Said Didu, termasuk terakhir ketika sama-sama ke pantai utara Tangerang ya, untuk urusan Agung Sedayu Group dan Salim Group dengan Pantai Indah Kapuknya. Beberapa kali sebelumnya juga saya sudah ketemu, bicara dan sebagainya, ngobrol-ngobrol. Saya bilang, abang saya sependapat, cuman saya tidak berani selugas abang menyampaikan lewat Twitter atau lewat akun X berkali-kali. Nikmatilah diammu, nikmatilah pilihanmu, kan begitu kan ketika rakyat mengeluh. Sampai Said Didu mengatakan sudah pada kesimpulan rakyat kita memang tidak mau dibela. Rakyat kita memang tidak mau dibela, semua kita berbusa-busa, semuanya menjadi sirna ketika rakyat dengan lebih sukarela memilih menerima bansos ketimbang harus bangkit melawan ketertindasan. Padahal bansos itu, BLT itu adalah uang kita juga yang dirampok, bahkan sebagian kecil dan sebagian besar, sisanya baru diberikan kepada rakyat kita. Nah saudara sekalian bagaimana? Masih mau omon-omon, omon-omon ya, omon-omon atau seperti kata bule tadi. Coba deh teman-teman mahasiswa deh. Ini bahkan boleh dibilang tanpa risiko. Kalian boleh berangkat dari rumah ke kampus tapi nggak usah masuk kelas. Nah itu bagus. 3 bulan bos, nggak usah 6 bulan ya. Lalu para buruh ya misalnya ya, saya ngebayangkan mereka kalian tetap berangkat dari rumah tapi sampai tempat kerja tidak masuk kerja. Duduk-duduk di depan, di halaman ya. Dan itu buruh-buruh yang apalagi yang strategis tadi ya, waduh dahsyat sekali itu. Saya kira ini perubahan akan terjadi karena penguasa tidak bisa dihadapi dengan cara-cara normal ya. Kalau kata Letjen Soeharto, mereka memang orang-orang yang tidak normal dan tidak bermoral. Gimana saudara sekalian? Bule banget si bule juga ngebacot juga. Oke, saya Dimulyadi untuk FNN, untuk Indonesia Lebih Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.